Nah, gambar saya nggak bagus ini ya. Ini ada M1, nggak bisa gambar lurus ini ya. Terhubung oleh pegas K1 gitu ya. Kemudian di sini ada pegas lagi K23 ya. Kemudian di sini ada pegas lagi KT gitu ya. Kemudian di sini ada massa M2 gitu ya. Kemudian ada apa namanya? Batang tak bermassa. Kemudian ini ada massa M. Kemudian ini ada fluida. Fluida itu menyebabkan K ya. Sistem K bisa, C bisa nih. K4 gitu ya. Nah, ini tak bermassa ya. Yang ini sama ini tak bermassa ya. Nah, inilah gambarnya ya. Jadi, ini adalah skema dari gambar di samping ini. Kita gambar seperti ini dengan simbol-simbol. Nah, kita cari dulu K23-nya itu berapa ya? K23, tentu Anda bisa mencari dengan mudah ya, seper K ekivalen gitu ya, atau seper K23 sama dengan seper K2 ditambah seper K3 gitu ya. Berapa nilainya? Kalau dibalik berarti K2 K3 gitu ya. K2 K3 ya dibagi K2 tambah gitu ya. Semua udah bisa cari ini ya. Semua udah mendapatkan nilai yang ini. Kalau tidak, kalau ini masih belum paham ya berarti Anda harus belajar seri paralel lagi gitu ya. Nah, K4 itu berapa ya? Ini K4-nya ini. Ya, dari mekanika fluida ya K4 ini bisa kita dapatkan yaitu A ya kali rho kali G gitu ya, spesifik grafiknya. Ya. A itu semakin besar. A-nya itu apa? A-nya itu udah ini ya, luas ininya ya, luas yang D ini ya, diameter ini ya, diameter ini luas apa namanya? Luas penampang ya. Luas yang bersentuhan dengan itu ya. Jadi A kali rho kali G, A-nya itu berapa? Ya sama dengan ini sama dengan pi per 4 ya. Pi per 4 D kuadrat ya. Kali rho kali G. Itu ya. Nah, ini baru ketemu K1 sudah, K23 sudah, K4, KT sudah ada ya. Simbol ya, nanti tinggal masukkan angkanya saja gitu ya. Nah, ini baru dari konstanta-konstanta. Nah, sekarang dari struktur ya, kita melihat apa? Kalau ini kita simpangkan sebesar theta, ya ini menyimpang sebesar theta ini dari sini ya. Ya, ini theta gitu ya. Tentu dia akan bergetar gitu ya. Nah, getarannya ini memiliki energi kinetik gitu ya. Jadi dari persamaan ya, dari konsep energi kinetik ya, kita dapatkan bahwa yang memiliki energi kinetik yang mana ya? Tentu massa ini ya. Jadi hanya 3 massa ya, hanya 3 massa ya yang memiliki energi kinetik. Kenapa 3 massa? Karena batang ini tak bermassa ya. Batang ini tak bermassa. Batang ini tak bermassa. Nah, ini pertanyaannya bisa saya apa namanya? Tambahkan K ekivalen dan M ekivalen gitu ya. Nah, M ekivalen atau inersia ekivalen. Nah,
Karena di sini ada 3 massa, 1, 2, ya, dan 3, ya. 1, 2, 3, dan antara 2 dan 3 ini terhubung, ya, ini bisa terhubung tanpa tanpa ada pegas gitu ya. Maka di sini bisa kita nyatakan sebagai ini terhubung secara dijumlahkan ya gitu ya, jumlahkan saja. Karena kalau ini bergerak ini menyimpang X1 gitu ya, ini juga ya X1 juga gitu ya. Jadi bisa koordinatnya sama gitu ya. Kecuali di sini ada ini X1, ini tidak sama dengan X1, nah itu harus dikonversi dulu. Baik, berarti kita lihat ini ya, yang ini. Massa ini kalau disimpangkan ini ke bawah, berarti ini ke atas ya. Berapa besarnya ke atas? Yaitu setengah energi kinetik itu kan sama dengan setengah M X dot kuadrat gitu ya. Setengah M X dot kuadrat. Berarti kalau di sini yang M1 berarti setengah M1 kemudian X1 kuadrat gitu ya, X1 dot ya kuadrat ditambah setengah M2 gitu ya ditambah M gitu ya. Di sini X mana ini? Ya, X di sini. Kalau ini saya sebut X3 gitu ya. X3 dot ya. Kuadrat. Nah, ini sama dengan ini adalah gaya-gaya yang bekerja gitu ya, masa-masa yang bekerja. Ini adalah yang totalnya ya, setengah I ekuivalen ya, I theta dot ya kuadrat ya. Nah, ini saya hapus dulu biar nggak ganggu ini. Nah, ini dari persamaan konsep energinya ya, energi kinetik gitu ya. Ini energi kinetik. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan dari konsep energi potensial, konsep energi potensial, ya. Ini yang memiliki energi potensial mana? Pegas ya. Pegas K1, pegas K2, K3, pegas KT, dan pegas fluida ini gitu ya. Ada 4 energi potensial gitu ya. Berarti di sini oh ya, sebelum ini kita convert dulu ya. Convert dulu X1 dotnya berapa ya ini ya? Nah, ini X1 dotnya ini berapa ya? X1 dotnya X1-nya berarti kan L1 ya. L1 kali theta ya, L1 kali theta. X1 dotnya L1 kali theta, kemudian ini X3 dotnya L3 kali theta, gitu ya. Berarti ini kita bisa tulis setengah, nah ini bisa tulis setengah M1, di sini L1 theta. Oh, sebentar. Baterainya habis. Setengah dalam kurung sini L1 theta dot kuadrat ditambah setengah M2 ditambah M L3 theta dot kuadrat sama dengan ya ini setengah I ekuivalen theta dot kuadrat.
Oke, kemudian dari konsep energi potensial ya. Ini ada banyak ya, 1 2 3 1 2 3 4 4 ya. 1 2 3 4 ini ya. Berarti yang paling kiri setengah ya. Setengah K1 ya. Nah, X1-nya kan L1 theta ya. Setengah KI kuadrat L1 kuadrat ini ya. Ditambah setengah K23 ini ke gas seri ya. K23 ya. Sini L2 theta kuadrat ya. Ditambah setengah KT theta kuadrat gitu ya. Ditambah setengah K4 gitu ya. Ini L3 theta kuadrat. Nah, ini sama dengan ya setengah ya, K ekivalen theta kuadrat. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan berapa K ekivalennya ini. Kalau K ekivalen ya dari persamaan 2 ya. Ya. Dari persamaan 2 diperoleh K ekivalen gitu ya. Ini K ekivalen sama dengan ya kita apa namanya? Setengahnya dicoret semua bisa ya. Coret. K ekivalennya masih ya. Kemudian tetanya bisa dicoret enggak? Oh, sama-sama theta kuadrat ya, hilang. Ya, ini hilang. Nah, jadi K ekivalen sama dengan ini K1 L1 kuadrat, K23 L2 kuadrat, KT ditambah K4 L3 kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau begitu K1 L1 kuadrat ya, ditambah K23 L2 kuadrat ditambah KT tambah K4 L3 kuadrat. Nah, ini adalah K ekivalennya. Ya. Gitu ya. Kalau M ekivalen ya, ini dari energi atau persamaan ya. Persamaan 1 diperoleh ya, M ekivalen sama dengan ya ini setengahnya hilang semua ya, setengahnya hilang. Dan karena semua datanya juga hilang, kuadratnya juga hilang. Berarti yang masih sama dengan M1 ditambah M1 kali L1 kuadrat ya. M1 L1 kuadrat ditambah ini M2 ditambah M L3 kuadrat ya. L3 kuadrat ini adalah M ekivalennya. Baik. Nah, begini mencari K ekivalen, M ekivalen dari suatu struktur atau sistem mekanik gitu ya. Ini belum menggunakan persamaan gerak ya. Apa yang kita pelajari tadi itu belum kita gunakan. Ini kita menggunakan pelajaran minggu lalu dan mata kuliah sebelumnya. Nah, yang penting mungkin Anda perlu memahami di sini ya, K4 ini, A kali Rho kali G itu adalah kekakuan ya, kekakuan dari fluida kalau ditekan gitu ya, kalau diberi luasan yang tercelup gitu ya. Jadi itu sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan contoh kedua.
Masih ada waktu ya? Masih, Pak. Ya. Nah, contoh kedua ini mencari ini ya. Oh, saya kecilkan aja. Nah, ini soalnya ini bisa kebaca nggak soalnya? Ya. Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi sebuah batang tak bermassa panjang 1 meter ya di pivot atau ditahan di titik O gitu ya, salah satu ujungnya, dan diberikan gaya di ujung yang lainnya sebesar F, dua damper ya, redaman translasi ya. Jadi redaman ini translasi soal absorber ya. Itu dengan dengan konstanta C1 itu adalah 10 Newton sekon per meter. C1 itu yang bawah ya. Kemudian C2 itu adalah 15 Newton sekon per meter. Dihubungkan ke batang tersebut gitu ya. Ini gambar 109 gitu ya. Nah, tentukan ekuivalen damping konstan atau C ekuivalen ya dari sistem tersebut ya. Sedemikian sehingga gaya pada titik A gitu ya, dapat dinyatakan sebagai fungsi gaya sama dengan C ekuivalen kali V. V itu kecepatan ya, titik A, kecepatan linear dari titik A. Ya. Di mana V adalah kecepatan linear dari titik A, gitu ya. Nah, gimana kira-kira? Padahal di sini kalau kita beri gaya F, ini kan menyimpang, ya mungkin gambarnya menjadi begini ya, miring gini. Saya coba gambarkan bagus gini ya. Ya kalau diberi gaya begini, dia menyimpang ini ya. Kemudian garis-garisnya nggak ada ya sini ya. Ya ini titik awalnya ini. Oh maaf. Oh nggak bisa ya, harus pakai ini. Ya, inilah. Nah, begini. Tentu di sini ada, kalau ini diberi kecepatan ke sini, oh, saya tuh nggak bisa gambar lurus ya. Nih, coba oke ini. Ini katakanlah X. Oh, kemudian di sini ada X2. Oh, kemudian di sini ada X1 sini. Oke, di sini ada X dot gitu ya. Di sini ada X2 dot gitu ya. Di sini ada X1 dot gitu ya. Di sini tadi titik A,
Ya, katakanlah begitu. Di sini titik B, di sini titik C, maka ini A aksen, B aksen, ini C aksen gitu ya di sini ya. Nah, ini sudutnya adalah theta gitu ya. Theta. Nah, panjang ini tadi berapa ya? L1 0,25 ya. Ya, 0,25 sudah ada ini ya. 0,25, kemudian di sini L2 0,75, berarti total panjangnya 1 meter ya. 75. Ini 1 meter ya. Itu di sini 0,25 juga. Saya kira itu skemanya. Kemudian mari kita lihat bahwa kecepatan linear dari titik A itu adalah x dot ya. Titik A ini bergerak ke sini dengan kecepatan x dot gitu ya. Maka di sini jika theta dot itu adalah kecepatan angular ya, maka ya, batang tersebut ya, kan batangnya ini di titik ini kan ada sendi ya, ini pivot ya. Nah, ini bergerak begini, maka kecepatan linear dari poin A, B, dan C itu diberikan dengan persamaan begini ya. Jadi kalau x dot adalah kecepatan linear poin A, maka x2 kecepatan linear poin titik B, dan x1 ini kecepatan linear dari poin C gitu ya. Sehingga di sini kita dapat gambarkan bahwa x dot itu ini hubungannya adalah L kali theta dot ya. Theta dot ya. Sama dengan theta dot saja. L-nya 1 ya. Berarti X2 ini sama dengan L2 kali theta dot gitu ya. Nah, L2 ini 0,75 ya. Theta dot. Nah, X1 ya, X1 ya, X1 sama dengan L1 theta dot gitu ya. Sama dengan 0,25 theta dot. Nah, ini yang data yang ada. Yang dicarikan sini C ekivalen ya, C ekivalen. Kemudian damping gaya ya, gaya akibat ya. Ini gaya akibat redaman ya. Ya. Sini ada gaya redaman ya, di sini F2 dan F1 ya. Di A-nya nggak ada ya, F ini sebesar F dia ya. Jadi F2 sama dengan ya, C2 kali X2 dot ya. Sama dengan 0,75 C2 theta ya, theta dot. Nah, C2-nya tadi 15 ya. 15 Newton second per meter ya, berarti sama dengan 0,75 kali 15 kali theta dot. Ya, 3/4 kali 15 ya. Berapa hasilnya itu ya? 0,5 kali 15 ya. 11,25 ya. 11,25 theta dot. F1 sama dengan C1 X1 ya. X1 dot. Sama dengan 0,25 C1 theta dot sama dengan
Nah, ini gampang, 0,25 kali 10 kali theta. Nggak usah dihitung ini ya. Hasilnya berapa ini? 25. 25 theta dot ya. 2,5 Pak. Oh iya, 2,5 ya. 2,50 ya. Oke. Ah, Iya, Pak. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini baru nyari gaya. Selanjutnya kita mengasumsikan bahwa ekivalen damping konstan di titik A itu sebagai C ekivalen ya. Jadi C ekivalen di titik A itu dengan kesetimbangan gaya bisa kita cari ya. Jadi misalkan C ekivalen di titik A itu ya. C ekivalen ada di titik A gitu ya, akibat gaya F ya, gaya F. Sehingga F sama dengan C ekivalen kali X dot ya. Nah, ini sama dengan ya C ekivalen kali theta dot ya. Nah, kita samakan, artinya tadi kita sudah mencari ini C ekivalen linear gitu ya, ini C ekivalennya rotasi gitu ya. Tapi nanti kan ada faktor L theta sebenarnya di sini ya. Nah, dari kesetimbangan ya, ini kita kesetimbangan momen ya. Nah, kita dapatkan bahwa F ya kali L ya sama dengan, kan kalau kita lihat sini gaya yang kerja di F ini kan dilawan oleh atau diredam oleh C2 ini dan C1 ini ya. Berarti ada kesetimbangan. Di sini F kali L ya. F kali L ini sama dengan ya F1 L1 ditambah F2 L2 gitu ya. F1 L1 F2 L2 atau ya ini di sini F kali L itu kan berarti F-nya sendiri kan C kali ini ya, C ekivalen kali theta dot gitu ya. Dengan C ekivalen kali theta dot gitu ya, kali L-nya adalah 1 gitu ya, sama dengan F1 tadi ya, F1-nya ini ya 0,25 theta dot ya. Nah, 0,25 ya theta dot ya, kalikan L-nya 0,25 ini ya, nggak lurus ya, saya hapus dulu ya. Ya. Jadi F1-nya 2,5 theta dot, Pak. Oh iya, iya benar. F1 itu 2,5 ya. 2,5 theta dot ya dikalikan 0,25 meter gitu ya. Ditambah 11,25 ya tadi ya, 11,25 theta dot kali 0,75 meter. Nah, ini tinggal ini semua ada theta dot, ini bisa dihilangkan
Sehingga C ekivalen sama dengan, nah berapa nih? 2,5 kali 0,25 sama dengan 0,625 ya. Ditambah ini 11,25 kali 0,75 ya. 8,4375. Dengan berapa nih? 9 ya. 9, 0, 625. Tambah ya 0, ini satuannya Newton sekon per meter. Nah, begitu. Waktu masih 10 menit, apa mau latihan lagi? Pak Ketut. Ya. Pak, tadi saya lupa absen nih, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Tulis saja absen itu di LMS. Jadi kan kalau tidak bisa absen, kalau terlambat kan nanti ada late, ada apa itu? Iya, ya, atau absen ya. Tulis saja nanti saya ganti. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, ada lagi? Saya kira itu. Nah, ini akan saya share ya. Oret-oretan ini kalau Anda